Tidak hanya satu, dua, tiga, ataupun lima, saya akan jelaskan 19 kesalahan YouTuber pemula yang menyebabkan channel sepi penonton, gagal monetisasi, hingga tidak berkembang nih. Semua ini saya rangkum dari pengalaman saya ketika terjun di dunia YouTube dan saat ini saya sudah membuat beberapa channel hingga menghasilkan jutaan setiap bulannya. Buat teman-teman yang masih pemula, mungkin video ini bisa membantu buat lebih bisa mengembangkan channelnya ya. Jadi simak terus videonya ini sampai akhir. Sebelumnya salam kenal, nama saya Priyangga Otviata. Saya merupakan salah satu mentor kelas YouTube yang linknya di bawah ya. Jika teman-teman memang mau atau ingin belajar YouTube bersama saya dan 3.000 member lainnya. Nah, di sini saya akan jabarkan satu persatu hingga 19 kesalahan YouTuber pemula yang menyebabkan channelnya itu sepi, gagal monetisasi sampai tidak berkembang nih. Dan ini saya rangkum setelah saya menjalankan dunia YouTube selama 2 hingga 3 tahun belakangan ini. Nah, yang pertama itu adalah topiknya masih random. Topik masih random itu adalah ketika teman-teman membuat channelnya itu random banget. Misalkan nih hari ini bahas tentang bunga, besok bahas tentang motor, besoknya lagi bahas tentang pinjaman. Nah, itu kan masih random banget ya. Buat teman-teman, saran saya yang pemula adalah fokus di satu niche atau topik. Misalkan teman-teman hanya membahas tutorial seputar Android. Nah, ini difokuskan lagi nih, membahas seputar kartu perdananya kah? Atau membahas tentang aplikasi seperti WhatsApp-nya kah? Itu dulu yang difokuskan dari pertama hingga akhir teman-teman membuat sebuah channel hingga berkembang gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman itu biasanya buat video sesuka hati tanpa ada data ya. Jadi teman-teman nggak tahu nih mood-moodan tiap hari buat videonya nggak tentu. Jadi teman-teman mulai sekarang saran saya itu buat video yang berdasarkan data. Nah, data ini dapatnya dari mana sih? Jadi teman-teman bisa langsung aja ke beranda YouTube atau teman-teman langsung ketikin di sini ya di search barnya, ketikin aja misalkan nih cara membuka WhatsApp. Nah, ini kan datanya banyak banget yang nonton dalam rentang waktu 1 tahun terakhir ya. Bahkan ketika teman-teman nyari tentang contohnya seperti cara membuat kado seperti ini banyak banget. Nah, teman-teman tuh harus bisa merangkum data-data ini menjadikan sebuah video baru. Yang penting videonya itu teman-teman buat original sendiri, tidak ngambil dari video orang lain. Insya Allah sih bisa sama ramenya dengan video orang yang sudah membuat lebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konten masih sedikit tapi berharap view-nya yang banyak. Nah, pernah saya di kelas saya itu ada orang yang ngupload video baru 3, 5, 10 gitu ya, tapi dalam waktu 3 bulan nanya, kok video channel saya nggak ada viewers gitu. Tiba-tiba di bulan keempat view-nya rame, tapi drop lagi. Nah, itu salah satunya channel teman-teman itu belum siap atau ketika YouTube udah ngasih jalan, tapi teman-teman itu di bulan-bulan pertama itu tidak rajin upload video. Nah, saran saya ketika teman-teman emang beneran mau dapat gaji seperti ini di YouTube itu kan, teman-teman harus minimal sehari satu untuk di awal-awal aja ya. Seperti yang sudah saya sebutkan di gaji YouTuber pemula itu kan hanya 1 bulan saya bisa dapetin segitu besarnya, kan lumayan banget. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan kegiatan kecurangan seperti sub for sub ya. Teman-teman tahu sendiri kan banyak banget YouTuber-YouTuber pemula yang mau dapat banyak view dan banyak subscriber, tetapi dengan cara yang jelas-jelas itu dilarang oleh YouTube. Kenapa dilarang dan bagaimana datanya saya kok bisa dapat gitu? Teman-teman coba pergi ke pedoman komunitas seperti ini dan di situ teman-teman bisa lihat ya, di sini disebutkan kalau teman-teman melakukan ini lebih baik jangan di YouTube gitu kan, dan itu sudah diperingatkan di pedoman komunitas. Jadi teman-teman yang masih melakukan hal ini cobalah untuk tidak melakukan kegiatan ini. Untuk minta subscriber itu teman-teman diperbolehkan di awal video, di akhir video teman-teman sendiri gitu, pakai opening, bukan minta-minta ke grup-grup yang nggak jelas, yang amanah dan lain-lain gitu. Itu saran dari saya. Kalau percaya boleh diikutin, kalau enggak monggo teman-teman buktikan sendiri deh. Nah, kemudian yang kelima ini masih kaitannya dengan support group yang
keren yang kata orang itu bisa cepat, yaitu saling view atau nonton video sendiri. Nah, saling view adalah salah satu kegiatan yang sama aja kurang lebih dengan support sub ya. Jadi kecurangan-kecurangan ini yang menimbulkan channel teman-teman itu tidak berkembang. Daripada sibuk cari view, lebih baik teman-teman itu fokus buat video yang benar-benar dicari berdasarkan data dan kemudian nanti bisa mendapatkan viewer secara organik, istilahnya itu beneran orang yang nyari, yang butuh masuk ke video teman-teman, bukan orang yang teman-teman suruh untuk ngeliatin videonya gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam adalah fokus pada jumlah subscriber dan view. Subscriber dan view itu merupakan salah satu hal yang bagus, tetapi itu tidak bisa teman-teman kendalikan loh. Istilahnya itu berapapun view dan subscribernya itu bukan dikendalikan oleh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus fokusnya itu ke kuantitas konten. Misalkan satu hari upload satu selama 1 bulan atau 3 bulan pertama. Nah, itulah yang bisa teman-teman pegang daripada teman-teman itu fokus kepada jumlah subscriber dan view. Karena view dan subscriber ini akan mengikuti ketika teman-teman itu memiliki banyak video dan salah satunya nanti akan meledak, itu otomatis teman-teman akan mendapatkan view dan subscriber yang di luar dugaan teman-teman, seperti channel pertama saya yang sampai dapat 100.000 subscriber ini. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman ada kesalahan lagi nih yang biasanya dilakukan, yaitu yang nomor 7 yang biasanya juga saya alamin ketika dulu pertama mau nge-YouTube, yaitu fokus pada alat. Nah, dulu saya itu fokus pada alat, beli mic lah, beli kamera yang bagus lah, dan ternyata ujung-ujungnya saya tetap pakai HP. Bukan HP iPhone ini, malahan saya pakai HP Android yang seperti ini untuk konten. Kenapa saya pakai HP Android? Karena membuat konten dengan HP itu lebih cepat untuk produksinya. Ketika saya menggunakan alat-alat yang canggih dan mahal, ketika videonya jadi, saya editing, itu saya merasa kok videonya gini-gini aja, padahal udah pakai video yang bagus. Apalagi setelah videonya terbit, itu viewersnya sepi kan, makin down lagi. Nah, saran saya buat teman-teman yang baru mulai adalah jangan fokus ke alat. Gunakan alat yang seadanya, yang teman-teman punya, walaupun pakai HP nggak apa-apa, yang penting kontennya bermanfaat. Seperti contohnya channel-channel ini yang dibuat bahkan pakai screen recorder aja ya. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah setting channel belum lengkap. Nah, bagian-bagian setting channel ini memang di YouTube standar-standar aja, nggak harus secara expert banget buat teman-teman yang baru mau mulai di YouTube. Seperti contohnya nih channel ini. Channel ini settingnya tuh simple banget kok. Teman-teman bisa lihat ya seperti ini. Saya hanya nyantumin, nyeritain channel ini siapa, terus masukin kata kunci channelnya, kasih banner yang di atas, sampai ngasih foto di YouTube-nya. Ini aja sudah cukup, dan yang paling penting adalah teman-teman itu harus konfirmasi untuk di bagian yang ini ya. Jadi teman-teman menggunakan nomor HP yang aktif itu untuk mengkonfirmasi untuk mendapatkan fitur-fitur lainnya dari YouTube. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-9 adalah thumbnail tidak menarik. Teman-teman lihat ya, ketika ada video YouTube, teman-teman ketikin kata kunci di search-nya itu kan yang pertama terlihat jelas adalah sebuah thumbnail ya. Nah, thumbnail ini memang salah satu kunci orang ngeklik untuk pertama kalinya. Dan tips saya buat teman-teman yang bingung cara buat thumbnail, nanti akan saya jelaskan di video yang ini ya. Teman-teman bisa lihat thumbnail saya itu dibuat pakai Canva, bahkan di HP juga bisa gitu kan. Ini menurut saya dari thumbnail saya ini lumayan banget CTR-nya, click to rate-nya, ketika orang ngetikin contohnya gaji YouTuber pemula, punya saya bisa di posisi atas, itu salah satunya karena banyak yang ngeklik teman-teman gitu. Nah, selanjutnya yaitu nomor 10, kesalahan selanjutnya adalah judul video tidak menarik dan tidak ada kata kunci. Contohnya seperti video yang cara jadi YouTuber atau video yang ini. Ketika teman-teman membuat video seperti ini, minimal ada kata kunci yang sering orang ketik di search bar YouTube ya. Ini di bagian judul, terus bagian deskripsi.
Kemudian bagian tag itu ada salah satu kata kunci yang diulang di 3 bagian ini. Teman-teman bisa langsung setting seperti saya ini ya. Tinggal ikutin aja dan insya Allah nanti bisa juga view-nya dan rankingnya itu bisa mendapatkan posisi bagus seperti saya. Yang selanjutnya yang ke-11 adalah deskripsinya itu sesuka hati gitu. Walaupun deskripsi ini tidak terbaca oleh manusia ketika ngetikin di dalam search YouTube, nggak semuanya kebaca gitu, tapi YouTube akan lebih mengenali video kita itu tentang apa gitu teman-teman. Jadi teman-teman saya sarankan jangan malas menulis deskripsinya ya. Minimal teman-teman cantumin lah video ini membahas tentang apa gitu. Udah judulnya bagus, terus deskripsinya ngikutin judul tapi tidak ada tambahannya, dan tagnya juga udah sama. Jadi teman-teman harus lengkapin lagi dengan deskripsi yang lengkap, karena eman-eman banget, sayang banget jika deskripsinya itu hanya setengah-setengah aja. Nah, selanjutnya yang ke-12 kesalahannya yang sering terjadi adalah tag di video itu ngawur. Kebanyakan tag itu malah mengikutin nama-nama channel yang menjadi kompetitor gitu. Padahal tag ini fungsinya hanya untuk membenarkan atau ketika orang salah ketik gitu. Tapi sangat penting juga untuk teman-teman memantau sebuah kata kunci jika ingin ranking di sebelah mana gitu. Jadi ketahuan dari sini. Dan yang terpenting teman-teman masukin yang sesuai gitu. Jangan yang melenceng dari pembahasan itu. Apalagi sampai bawa-bawa nama channel orang lain gitu. Kan dah gak nyambung. Oke, kesalahan yang ke-13 adalah hanya fokus pada skor tool SEO. Di kelas saya itu banyak banget yang aneh. Kenapa kelas YouTube saya itu nggak pakai tool SEO? Karena saya hanya fokus kepada apa yang dibutuhkan sama si YouTube. YouTube ini membutuhkan video-video baru dari kita, dan kita harus rajin. Dan gimana sih biar meranking? Teman-teman bisa lihat video yang ini, cara SEO-nya itu bahkan saya tidak pakai tools tambahan. Yang VidIQ itu juga hanya untuk memantau tag itu ngeranking di posisi keberapa sih gitu, bukan semata-mata untuk menghijaukan semua tools SEO baik itu VidIQ atau TabBuddy gitu. Jadi jangan terlalu fokus pada tool SEO kalau belum punya fundamental atau dasarnya di dunia YouTube gitu. Ketika teman-teman udah paham, bolehlah menggunakan tools SEO untuk mempersingkat pekerjaan-pekerjaan di dalam optimasi video. Tapi jika teman-teman tidak pakai tools SEO juga bisa, saya sudah membuktikan, dan member-member saya juga, bahkan teman-teman yang nonton ini juga nanti langsung bisa praktekin gitu. Nah, selanjutnya yang ke-14 adalah fokus ke kompetitor atau channel inspirasi. Banyak sih orang yang share screenshot hasil jutaan, puluhan juta di grup-grup Facebook ataupun forum-forum lainnya gitu kan. Tapi mereka hanya fokus ke kompetitor, nggak mentingin sebuah konten yang ingin dibangun. Bahkan kontennya itu sama plek dan tidak ada modifikasinya sama sekali gitu. Nah, teman-teman harus lebih baik sih fokus kepada penonton yang dibutuhin. Setiap perkembangan informasi, teman-teman ngasih tutorial atau ngasih video baru ke YouTube, itu tentu aja akan ada update atau ada cara-cara yang baru. Nah, teman-teman sediakanlah video-video yang fresh, yang benar-benar baru, dan caranya itu berbeda dengan channel orang lain. Jadi ketika ada orang ngetikin salah satu kata kunci, misalkan cara daftar Tokopedia, teman-teman tidak sama videonya, jadi beda. Misalkan teman-teman praktekinnya di HP, teman-teman boleh praktekin yang versi HP Android gitu, versi iPhone gitu. Kan itu sesuatu yang beda, yang baru, dan yang unik gitu. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering terjadi di 15 yaitu cuek atau berkomunikasinya itu dengan penonton tuh tidak fokus. Jadi ketika ada komentar, teman-teman itu nggak berusaha ngasih balasan, nggak ngasih love, nggak ngasih tanda jempol. Padahal jika teman-teman fokus kepada penontonnya, memberikan istilahnya like, terus kasih balasan komentar, dipin, dikasih love, itu akan terjadi sebuah komunikasi di dalam video teman-teman dan menyebabkan channel teman-teman itu bisa cepat berkembang, karena YouTube menganggapnya itu adalah poin-poin kenapa teman-teman udah buat video, dan teman-teman juga rajin membalas dan
menerima masukan-masukan dari menjawab pertanyaan dari para penontonnya gitu. Seperti teman-teman lihat ya, kalau di Facebook ketika banyak satu status, banyak yang komen, nge-like itu kan yang nge-share itu akan di posisi atas terus. Nah, si YouTube ini juga mirip-mirip seperti itu teman-teman. Jadi berusaha untuk rajin-rajin membalas, memberi like, pin, komentar dari teman-teman yang bertanya ke channel yang sudah dibuat gitu. Nah, kesalahan selanjutnya adalah yang ke-16 ya, berharap semua video itu ramai. Nah, teman-teman bisa lihat di salah satu channel pertama saya yang saya buat itu channel Priangga. Teman-teman lihat ya, ada yang jutaan view dan ada yang cuma beberapa doang nih. Nah, memang ketika pertama-tama membuat sebuah channel, mengupload video itu memang nggak bisa semuanya langsung dapat view gede banget teman-teman. Teman-teman harus setiap hari, setiap minggu itu mengupload video dan teman-teman nggak bisa nebak mana videonya akan nge-ranking, yang direkomendasiin, yang masuk fitur jelajah, beranda, itu nggak tahu video mana. Yang penting teman-teman itu harus mengambil hati YouTube dan teman-teman harus mengambil hati penonton untuk betah di channel teman-teman. Seperti video baru-baru ini yang saya membahas tentang gaji YouTuber. Nah, itu sekarang view-nya udah lumayan banget walaupun baru beberapa minggu saya terbitin. Bahkan di channel ini baru beberapa biji aja kan videonya gitu teman-teman. Nah, kesalahan yang selanjutnya sering terjadi adalah yang ke-17 ya, terlalu ikut-ikutan kata orang lain. Nah, ini terjadi ketika saya dulu memulai channel yang sudah dapat silver play button. Nah, katanya dengan sub for sub dan saling view itu akan meningkatkan rekomendasi, terus masuk pencarian, cepat dimonetisasi, segala macam. Ternyata itu bisa saya patahkan ketika teman saya ini praktek membuat channel mancing dengan cara tersebut tidak berkembang. Sedangkan saya membuat channel Priangga dengan konten yang lebih mudah tentang herbal itu cepat berkembang teman-teman. Nah, jadi saya cantumkan juga screenshotnya ya teman-teman biar percaya. Ini teman akrab saya di desa, tepatnya di Kalimantan, Nangapino, di Kabupaten Melawi. Selanjutnya yaitu yang ke-18, kesalahan selanjutnya berharap hasil yang instan. Nah, banyak orang yang terjun ke YouTube itu pengen hasil yang instan karena melihat orang lain yang udah sukses duluan. Padahal di YouTube itu kita sama-sama berjuang. Kalau pengalaman saya itu biasanya channel berkembang mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun lah maksimal itu ketika teman-teman rajin upload video yang punya topik yang membahas satu pembahasan itu akan segera bertraffic dan dapat view gede dan mulai rutin gajian teman-teman. Nah, yang ke-19 kesalahan selanjutnya adalah hanya memikirkan AdSense-nya aja nih. Nah, AdSense-nya ini memang salah satu potensi penghasilan yang gede banget. Dan teman-teman kalau ngelihat share-share yang di grup-grup itu memang hasilnya gede banget. Tetapi ternyata masih banyak sekali bidang-bidang bisnis selain AdSense. Contohnya seperti channel-channel yang udah besar kita lihat ya, seperti Ridwan Hanif, terus Atta, terus ya Ricis. Mereka memiliki banyak bidang-bidang bisnis yang mereka beritahu di YouTube-nya itu. Dan itulah sebenarnya banyak banget juga penghasilan di luar AdSense yang itu saya buktikan ketika saya berjualan sesuatu dropship di YouTube. Jadi teman-teman, itulah 19 kesalahan YouTuber pemula yang menyebabkan channel sepi penonton, gagal monetisasi, hingga tidak berkembang. Yang jelas-jelas udah ada di pedoman komunitas YouTube tapi masih dilanggar dan teman-teman makanya dari itu sampai sekarang mungkin nggak pernah berkembang di YouTube, tidak pernah dapat view, bahkan tidak pernah dapat gajian tiap bulan rutin dari YouTube. Gimana teman-teman? Jika teman-teman punya alasan-alasan lain, coba tulis komentar. Dan jangan lupa di share, di like, di subscribe ya, biar teman-teman yang lainnya itu mindsetnya kebangun dan kita sama-sama berjuang mencari rezeki di dunia YouTube ini.